Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun Anda berada. Sekarang kami berada di rumah pahlawan bangsa kita, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Dan bersama saya di sini adalah salah satu cicitnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hedi Ananda Julvan. Saya salah satu cicit dari Haji Gus Salim. Yang dimana sebelumnya saya tadi merantau di Batam, baru sekitar kurang lebih 1 bulan ini baru menetap di kampung bersama istri orang rumah saya. Kalau untuk sehari-hari ya kegiatan saya di sini ya berkebun lah. Sambil ya kalau ada tamu datang kita terima tamu gitu kan. Dan untuk tamu pun banyak dari mancanegara juga banyak datang juga ke sini seperti Belanda, Jerman, Jepang kan. Bahkan ada dari Korea Selatan juga sempat juga ke sini. Dan yang terakhir tuh tamu besar kita ya cicit Syekh Khatib Minangkabawi. Ya siapa itu? Khalid Bahjat ya. Dokter Khalid Bahjat itu pernah datang sini waktu meresmikan pondok pesantren Ahmad Khatib di Lasi. Beliau sempatkan hadir ke sini sebentar di tengah kesibukan beliau sempat kesini bentar. Cuman sayangnya saya nggak sempat ambil foto sama beliau karena beliau buru-buru kan. Ya udahlah akhirnya kita di sini ya seperti ini kondisi. Mungkin kalau saya mau ceritakan mengenai Koto Gadang secara garis besar boleh ya kali ya. Ya. Kalau sekarang mungkin ada tambahan informasi. Kalau buat kita di sini, kalau untuk orang Koto Gadang, mungkin kalau untuk yang aslinya atau bisa dibilang yang asli ayah dan ibu orang Koto Gadang itu mungkin bisa dihitung 5% lagi. Selebihnya 90% itu lebih banyak orang luar yang udah lama menetap di sini. Ya mereka bisa sebagai penjaga rumah atau penggarap sawah. Gitu. Dan kalau untuk mengenai Agus Salim sendiri mungkin lebih bisa dilihat lebih banyak dapat informasi di Google ya. Ya kalau saya paling untuk kayak internalnya paling dikit-dikit saya bisa kenalkan nanti. Ini saya berdiri atau duduk aja atau gimana? Duduk aja nggak apa-apa ya? Iya, udah ambil ya. Ya kayak di sini ada Haji Gus Salim, ada adiknya juga. Adiknya itu salah satunya tuh anaknya tuh Prof. Emil Salim. Nah, ini Siti Danila, wartawan zaman Rohana Kudus dulu. Untuk jurnalisnya Siti Sembilu ya. Ya, kalau ini mungkin kerabat beliau, karena saya juga belum sempat ketemu juga sih. Bahkan ibu saya juga mungkin waktu kecil banget ya ketemu sama beliau, karena beliau juga meninggalnya umur 54 ya, 54. Tahun 54. Mungkin kakak ibu saya yang ketemu, ibu saya tahun 58 baru lahir, nggak sempat ketemu. Itu, jadi kalau ini lebih banyak kayak piagam-piagam dari BNPT, dari mana, ada cenderamata juga. Ini banyak dari orang yang datang sini lah kunjungan rombongan gitu kan. Itu mungkin sedikit banyaknya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, nanti untuk tambahannya saya sampaikan yang lain. Terima kasih. Ya. Berikutnya kita mau dengar dari Robisa Raja. Silakan Robisa. Ya, ini sejarawan Minang padahal ini. Baik ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kiai Agus Salim yang sudah menerima kita semua tamu dari Jakarta yang memang sangat rindu inspirasi dan keteladanan dari sosok Agus Salim. Kenapa Agus Salim ini penting ya? Karena beliau ini bisa dibilang salah seorang pendiri bangsa yang menghabiskan hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan perjuangan beliau tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke luar negeri maupun mancanegara ya. Kayak Haji Agus Salim ini bisa dibilang dia menguasai banyak bahasa, dia memang sangat pintar, dia jago bernegosiasi dan berdiplomasi, makanya beliau ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia ke Timur Tengah, dan pada tahun 1947 beliau terbang ke Mesir dan mendapatkan pengakuan de jure pertama dari Mesir untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, dan ini menurut saya ini sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena saat itu kita mengetahui walaupun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, tetapi serangan masih dilakukan oleh Belanda. Pengakuan kemerdekaan Indonesia itu juga belum diakui oleh banyak negara-negara internasional. Dan Agus Salim lah yang kemudian
beliau keliling negara, melakukan kontak dengan para aktor-aktor antarbangsa, dan akhirnya mendapatkan pengakuan. Dan beliau tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, juga berjuang untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Yang ini isu yang hari ini menjadi perhatian dunia internasional, di mana genosida Gaza masih terus berlangsung. Kiai Haji Agus Salim bahkan menulis mengenai soal Yahudi dan Palestina, judulnya gitu ya. Soal Yahudi dan Palestina itu tahun 1939. Ya. Jauh sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah mencurahkan perhatiannya tentang penjajahan yang terjadi terhadap bangsa Palestina di Timur Tengah di sana. Dan dengan sangat baik, misalkan Kiai Haji Agus Salim menulis secara kronologi bagaimana adanya ekspansi ilegal ya, dari kelompok Yahudi di Eropa untuk masuk ke tanah Palestina dan merampok tanah Palestina, dan itu didukung oleh kekuatan yang Kiai Haji Agus Salim sebut sebagai negara Amerika Serikat ya, yang membackup para imigran ini dengan suntikan puluhan juta dolar agar beliau bisa membangun basis orang-orang Yahudi ilegal ini di wilayah Palestina. Dan itu ditulis dengan sangat baik sekali menurut saya oleh Kiai Haji Agus Salim, sangat detail, kronologis, yang kita nggak bisa membayangkan ternyata isu ini sudah diangkat oleh para orang tua kita dulu ya, para pemimpin bangsa kita dulu pada tahun 1930-an. Dan Kiai Haji Agus Salim kita juga tahu ya bagaimana beliau itu berbicara Islam di Amerika, di negara-negara besar ya, dan itu orang Indonesia, orang Kota Gadang tempat kita sekarang berada di sini, yang mungkin orang menganggap ini kota kecil ya, tetapi melahirkan orang-orang besar, kota kecil, pikiran-pikiran besar, jiwa-jiwa besar, makanya disebut dengan Kota Gadang, ya kota besar. Tokoh-tokohnya. Dan ini saya rasa ini pertemuan kita dan perjalanan kita yang sangat bersejarah, dan menurut saya bangsa Indonesia berhutang dengan Kiai Haji Agus Salim dan juga orang-orang Minang ya, para pejuang-pejuang dari Sumatera Barat. Dan ini menurut saya ini seharusnya pemimpin Indonesia ini tuh datang ke sini mempelajari keteladanan, karena sekarang kita kurang keteladanan, kita haus keteladanan. Dan saya harapkan juga generasi muda Minang sayangnya juga tidak mengenal tokoh-tokoh pejuang Minang itu sendiri gitu ya. Ini seharusnya menjadi legasi Kiai Agus Salim, ini tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dan inilah yang kemudian melahirkan Indonesia yang saat ini, Indonesia yang berdaulat, merdeka, dan harum di atas mata dunia. Itu mungkin Ustaz Arfa yang saya sampaikan. Barakallahu fiik, Bisyara. Udah? Dan ada tambahan? Gerakan aja kali ya. Iya, masuk pergerakan. Iya. Masa beliau perjuangan. Iya, pergerakannya di Syarikat Islam. Iya. Mengenai Haji Agus Salim, ini punya catatan yang khusus, terutama waktu saya menulis tentang gejolak sosial di Sumatera Barat. Catatan khusus itu adalah ketika ia memutuskan untuk melepas jabatannya sebagai konsulat Jeddah ya, di Jeddah. Yang waktu itu dia mengurus perjalanan haji juga waktu itu, yang menghubungkan antara Hindia Belanda dengan waktu itu dengan Saudi ya. Dia terkesan dengan satu nama yang bernama Cokro Aminoto ya, karena waktu itu dalam perjalanan waktu dia menjadi konsulat itu, Haji Agus Salim ini terperangah. Kenapa kok dari Hindia Belanda ini yang mengurus keberangkatan haji itu adalah Syarikat Islam gitu. Ada apa dengan Syarikat Islam? Dan kemudian dia mencari tahu, akhirnya dia berjumpa dengan satu nama yang namanya itu Cokro. Dan untuk berjumpa dengan Cokro, ia kemudian membawa souvenir. Ya, souvenir itu kopiah. Kopiah beludru asal dari Nagari Kota Gadang. Peci ya. Kalau dulu itu namanya istilahnya kopiah beludru. Nah, kopiah beludru itu yang kemudian dia bawa dan kemudian dia hadiahkan untuk Cokro. Dan langsung Cokro waktu itu menanggalkan ininya, belangkon ya, karena Cokro waktu itu kan sering pakai belangkon ya. Dan kemudian sejak itulah Cokro itu kemudian akrab dengan memakai peci itu. Nah, itu menariknya. Dan kita melihat juga dalam perjalanan sejarah beliau, dalam perjalanan sejarah hidupnya, ketika beliau itu kemudian memutuskan untuk meninggalkan keduniawiannya ya, kemudian berkiprah total di Syarikat Islam.
dia menjaga marwah Syarikat Islam itu dengan mati-matiannya bersama dengan seorang tokoh lainnya juga dari Minang yang bernama Abdul Muiz ya. Kita melihat bagaimana Haji Agus Salim dan Abdul Muiz ini pasang badan ya untuk Syarikat Islam, untuk menjaga marwah dari Syarikat Islam ini supaya tetap on the track ya. Supaya tidak terganggu dengan sempalan gerakan waktu itu yang dibangun oleh Afdeling B ya, oleh Semaun, Alimin, Darsono ya, termasuk juga ada beberapa jaringan termasuk juga Tan Malaka di masa itu. Dia menjaga marwah itu dan kemudian ketika Abdul Muiz itu naik sebagai ketua CSI ya, Sentral Syarikat Islam, di masa itulah kemudian lahirlah istilah Islam merah dan putih ya. Yang putih itu identik dengan yang dua pimpinan tadi, Haji Agus Salim dan juga Abdul Muiz, dan kemudian juga merah ya kemudian berubah menjadi PKI nantinya, itu nanti akan digawangi oleh Alimin ya, kemudian ada ada Samaun, ada Darsono juga, termasuk juga nanti ada Muso di dalamnya. Dan kita melihat ketika Haji Agus Salim ini berpidato di depan orang-orang Syarikat Islam ya, orang-orang kiri ini sering meledek beliau dengan kata mbek itu kan. Karena beliau kan pakai janggut ya. Dan itu kemudian Haji Agus Salim gak marah. Dia hanya tersenyum saja dan kemudian dia membalas lagi. Ya kalau saya masih bersyukur dengan dengan memakai janggut kalau dikatakan mbek. Kalau misalnya Anda sendiri tidak berjanggut dan tidak berkumis, itu identik dengan apa ya? Itu kan biasanya kan anjing. Dan itulah kemudian akhirnya orang-orang itu terdiam dan tidak bisa membalas apa yang disampaikan oleh Haji Agus Salim. Nah, maka kita melihat Haji Agus Salim ini adalah seorang yang benar-benar tawadhu ya, dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, menguasai beragam bahasa ya. Yang saya rasa pun orang Indonesia tidak ada yang setipikal beliau itu. Dan kemudian bagaimana kemudian Bung Karno mengambil orang-orang yang pernah berjuang bersama dia waktu di Surabaya ya, kemudian mendudukkan Haji Agus Salim ini di porsi yang tepat sebagai Menteri Luar Negeri masa itu. Baik itu saja yang bisa disampaikan. Luar biasa, ternyata waktu tentu tidak cukup membahas seorang tokoh besar gitu ya. Karena kalau saya sebagai orang yang berada di bidang dakwah gitu kan, ya tadi kita banyak dengar dengan diplomatis beliau, kemudian zuhudnya beliau, tawadhunya beliau. Itulah yang hari ini dai-dai itu perlu contoh dari Kiai Agus Salim gitu kan. Iya. Kita harus banyak-banyak membaca literasi, bahkan kita harus mendukung nih gerakan Bang Pizarro untuk menghantarkan karya-karya Agus Salim di kancah internasional ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa terwujud semuanya dan kita semua bisa menjadi orang-orang besar sebagaimana orang-orang dahulu menjadi orang-orang besar. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.